Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita bersambung novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Kali ini memasuki episode ke-9. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membacakan kisah lengkapnya, silakan dibantu klik subscribe kemudian tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi nantinya ketika sudah ada update video terbarunya. Terima kasih. Masa libur Zahra masih seminggu lagi, tapi tak apalah. Aku harus pulang karena besok ada family gathering di kantor Mas Aris. Tahun lalu aku gak ikut karena kurang fit, tapi kali ini entah mengapa ada perasaan lain yang mendorongku untuk ikut. Jam 7 pagi aku dan Zahra sampai terminal Pulau Gadung. Segera turun dari bus untuk naik angkot menuju rumah. Zahra masih terlihat begitu ngantuk saat kubangunkan dari bus. Namun senyumnya kembali mengembang saat tahu sudah sampai Jakarta, yang artinya sebentar lagi sampai rumah. Bisa istirahat dan selonjoran sepuasnya. Turun dari angkot, kulihat suasana rumah cukup ramai. Ada motor Mbak Arum dan Mbak Aruna di sana. Suara Mbak Yuli pun terdengar di dalam rumah. Mereka tertawa bersama seolah begitu bahagia. Entah ada acara apa sampai mereka sudah berkumpul sepagi ini. Aku dan Zahra perlahan memasuki halaman. Baru saja melangkah teras, ku dengar Mbak Yuli mulai menyebut namaku. Kuurungkan masuki teras bahkan mengucap salam. Aku meminta Zahra untuk duduk di teras terlebih dahulu untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Mana mungkin si Wita pulang, Riz? Dia sudah senang-senang di rumah ibunya, ucap Mbak Yuli tiba-tiba. Memangnya Aris nggak tahu kalau si Wita tiap hari bikin status shopping dan jalan-jalan, Yul? Suara Mbak Arum mulai memperkeruh suasana. Katanya sih nggak pernah lihat. Aris coba cek pun nggak ada status Wita beberapa hari ini. Makin curiga nggak sih? Sepertinya story WhatsApp-nya memang sengaja disembunyikan dari Aris, ucap Mbak Yuli lagi. Sudahlah Mbak, aku malas berdebat soal ini. Yang pasti lusa aku ada family gathering. Aku mau ajak Wita dan Zahra ikut serta, karena akan ada tunjangan lebih untuk karyawan yang sudah berumah tangga dan memiliki anak. 2 bulan terakhir ini kantor memang ganti manajemen, ada direktur baru juga. Jadi sengaja mengadakan acara ini untuk mempererat hubungan para karyawan dan atasan, ucap Mas Aris. Lumayan tuh kalau ada tunjangan lebih buat anak istri, balas Mbak Aruna. Iya, apalagi aku sudah cukup lama kerja di sana. Semoga saja dapat bonus atau apalah, jawab Mas Aris lagi. Kalau dapat bonus aku pinjem dong, Riz, buat bayar cicilan motor bulan ini. Mbak Aruna yang sok sosialita itu ternyata punya cicilan juga. Aduh Mbak, aku cuma berharap doang, malah sudah ditodong hutang, jawab Mas Aris sedikit kesal. Lagi pula hutang Mbak Aruna bulan lalu belum dibayar kan, ucap Mas Aris lagi. Aku hanya mengerutkan alis. Gaji Mas Aris selama ini ternyata buat ngutangin saudara-saudara dan memenuhi gaya hidup kakak kandungnya. Sementara pada anak dan istri begitu pelit dan perhitungan. Ngeri, benar-benar heran Mas Aris bisa berubah sejauh ini. Nah kan, bayar hutang dulu Run, sebelum ngutang lagi, balas Mbak Arum pelan sembari tertawa kecil.
Apaan sih mbak? Cuma 1 juta doang kok, balasnya kesal. 1 juta juga duit Ron. Giliran aku nanti yang ngutang ya Riz. Buat modal beli pulsa. Mau ikut jualan pulsa saja daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, ucap Mbak Arum kemudian. Duh, pagi-pagi sudah ditodong hutang saja. Kalian ini kesini pagi-pagi beneran atau jogging atau cuma mau ngutang? Mentang-mentang sebentar lagi aku gajian. Kenapa? Biasanya juga kamu santai aja kalau kita ngutang, Riz, ucap Mbak Runa lagi. Iya, tapi balikin dulu lah. Ini aku gak ada duit, kalian gak bayar juga hutang bulan-bulan lalu. Padahal aku sudah sering kasih ponakan buat jajan kan mbak. Semua terdiam beberapa saat lamanya. Sudah 10 menit lebih aku mendengarkan obrolan mereka di teras. Bahkan Zahra kembali tidur di pangkuanku sedari tadi. Sengaja aku merekam pembicaraan mereka untuk tanda bukti ke ibu bagaimana sikap Mas Aris selama ini padaku dan pada saudara-saudaranya. Aku sampai terpaksa pinjam duit ke teman buat beli gamisnya si Wita sama Zahra. Malu kalau sampai teman-teman kantorku tahu mereka gak pernah kubelikan baju. Kemarin saja si Lintang sudah bikin huru hara gara-gara Wita hutang sama dia. Kamu harus tegas sama dia, Riz. Suruh cari kerja biar bisa beli apa-apa sendiri. Jadi gak selalu nodong penghasilan suami. Lagian kamu pakai pinjam duit segala buat beliin dia baju baru. Kalau nggak ada duit bisa pakai seadanya kan? Ngapain dipaksakan? Mbak Yuli kembali membuatku geram. Malulah mbak, istri teman-temanku banyak yang modis. Makanya suruh istrimu kerja. Lagian kamu sok jaim segala pakai bilang suami tugasnya cari nafkah sementara istri beberes di rumah. Gini kan jadinya, istrimu keenakan di rumah. Padahal kalau dia pintar, di rumah saja juga bisa menghasilkan. Dasarnya istrimu aja pemalas, nggak bisa lihat peluang, ucap Mbak Yuli lagi bikin gemas. Ish, itu perempuan pada ngapain pagi-pagi sudah gibah di sini? Kayak nggak ada kerjaan aja. Bilangnya jogging. Padahal cuma mau morotin Mas Aris doang. Kumatikan rekaman lalu membangunkan Zahra pelan. Dia mengerjapkan kedua matanya lalu tersenyum manis. Assalamualaikum. Aku dan Zahra mengucap salam hampir bersamaan. Waalaikumsalam. 4 orang di ruang keluarga itu pun menjawab salamku. Mereka tampak sangat kaget karena aku dan Zahra tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Kok diam? Dilanjutkan saja gibahnya. Lumayan buat ngumpulin dosa, ucapku datar. Lagi-lagi ketiga perempuan itu saling lirik. Maksudmu apa, Wit? Baru datang main tuduh aja. Mentang-mentang kita ngumpul terus gibah gitu. Mbak Arum sedikit kesal. Aku hanya tersenyum tipis. Aku sudah duduk di teras sejak 20 menit yang lalu kok. Sudah hafal di luar kepala apa yang kalian obrolkan. Bahkan soal utang Mbak Aruna yang belum dibayar. Ah, nggak apa-apa sih. Gaji Mas Aris mau dibagi-bagi, mau dibuang sekalipun aku nggak terlalu peduli, ucapku lagi. Kulihat Zahra sudah masuk kamar dan mengunci pintunya. Sok banget, mentang-mentang sudah ada yang ngasih duit, Mbak Yuli berucap ketus. Aku menoleh ke arahnya. Maaf ya mbak, aku gak pernah minta-minta kayak kamu karena aku bukan pengemis, balasku cepat. Sudah, ribut saja pagi-pagi.
Tolong mbak-mbak pulang saja. Weekend aku mau istirahat, bukan mau debat. Kamu juga, Wit. Baru datang sudah bikin ribut. Nih gamis buat kamu sama Zahra. Pakai buat family gathering lusa, ucap Mas Aris sembari melemparkan plastik berisi gamis itu di atas meja. Terima kasih Mas, tapi aku sudah bisa beli gamis sendiri. Mungkin baiknya balikan saja karena mau pakai pun rasanya gak enak hati kalau kamu gak ikhlas belinya. Mas Aris cukup kaget mendengar penolakanku kali ini. Dasar istri gak tahu diri. Bukannya terima kasih sudah dibeliin suami malah sok jual mahal. Gak ada sopan santunnya. Lihat sendiri kan Riz, istrimu sudah berubah sejak di rumah ibunya. Jangan-jangan ada apa-apa di sana. Selidikilah uang yang dia pakai buat shopping itu halal apa haram. Lagi-lagi Mbak Yuli terlalu ikut campur. Aku hanya tersenyum kecut melihat kekesalan Mbak Yuli yang gak masuk akal. Ku ambil ponsel lalu menekan mobile banking. Masih ada 300.000 di sana. Nih mbak, gajianku bulan ini 2.300.000-an. Aku bukan pengemis atau wanita murahan seperti yang kamu tuduhkan. Gak ada yang aku rugikan di sini, karena aku bukan parasit di rumah tangga orang lain. Ini akun YouTubeku sudah beriklan. Ingat ya mbak, aku YouTuber, bukan tukang caper. Ku tatap wajah mereka satu persatu. Cukup tegang saat mendengar penjelasanku dan bukti-bukti yang kuberikan. Apalagi Mbak Yuli wajahnya tampak merah padam karena emosi. Mungkin merasa tersindir karena aku membahas soal parasit. Nah, itulah tadi kisah lengkapnya di episode ke-9. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Simak terus di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke teman-teman kalian. Serta bisa diintip channel satunya lagi ya, di channel Lasdavo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.